Oke, Pak Lukman, sekarang kita mau bahas lebih lanjut mengenai mesin laundry Speed Queen, ya. Kalau kita lihat kan semua orang pasti sudah banyak tahu mengenai mesin laundry Speed Queen, apalagi yang punya usaha laundry, ya. Nah, ternyata mesin laundry Speed Queen ini distributornya itu Kilau Mas Utama, Betul. ya kan? Nah, mungkin bisa di-share ya, Pak. Kira-kira apa saja sih yang dijual dan dilayani oleh sebuah perusahaan di bawah bendera Kilau Mas Utama, Pak? Kita sebenarnya dulunya itu bukan saya, ini PT kan PT teman saya kan. Dulunya itu kita memang menjual elektronik. Oke. Nah, elektronik merek macam-macam lah, brand-brand ternama. Yeah. Sekarang ini malah fokusnya sudah ke laundry. Yeah. Jadi elektronik sudah nggak Yeah. ditinggalkan, fokus ke laundry. Nah, mungkin kedepannya ini boleh saya singgung sedikit? Boleh, silakan Pak. Mungkin kedepannya ini karena ini dulunya nggak ada nama teman-teman, ya Iya. kan? Nah, sekarang ini teman-teman mau masuk semua kan nama. Iya. Nah, kita mungkin ada berubah sedikit. Oke. Dari PT Kilau Mas ini ke PT Berkat Limpah Anugerah. Wah, Berkat Limpahan Anugerah. Ya. Oke. Iya. Oke. Berarti ada adjustment untuk nama perusahaan ya Pak ya? Betul. Dari Kilau Mas Utama menjadi Berkat Limpahan Anugerah. Ini namanya bagus banget loh Pak. Ini terinspirasi dari mana Pak? Nama Berkat Limpahan Anugerah gitu Pak? Ya, kalau disingkat soalnya berlian. Oh, tetap aja ya ujung-ujungnya ya. Ujungnya emas berlian gitu Pak ya. Tetap ya. Oke. Tapi namanya nice sih Pak, Berkat Limpahan Anugerah, karena berkat itu sendiri kan bukan hanya we talk about materi kan, tapi lebih juga ada kesehatan. Karena kita merasa ini berkat, ya kan? Berkat. Usaha kita ini berkat yang dilimpahkan anugerah untuk kita semua, ya kan? Akhirnya kita maju, ya kan? Dan kita berbagi-bagilah sama yang lain. Ya. Apa saja sih Pak yang dijual di sini Pak? Yang utama mesin cuci, mesin pengiring juga ada. Ya, dan utamanya sih itu Pak. Spare part pasti Pak. Spare part itu wajib ya. Jadi memang bukan hanya mesin cucinya doang ya, tapi istilahnya dari spare part juga ada ya. Jadi after sales itu memang kita tangani kebetulan sendiri Pak. Jadi spare part pun kita masukin semua. Teknisi sendiri, kita nggak sourcing keluar Pak. Karena kita tahu teknisi dan spare part dan service ini di bisnis laundry ini sangat penting Pak. Misalnya Pak, laundry Bapak hari ini rusak mesinnya, bukannya rusak, kadang-kadang karena haus dipakai Pak. Ini mesinnya kayak mobil, kayak bearing, kayak fan belt, itu kan harus diganti. Nah, kalau kita nggak siap untuk teknisi spare part, itu kan lama. Berapa kerugian customer kita Pak? Itu yang saya pikirin. Nah, saya mau kalau bisa saat itu ada teknisi dekat sana. Teknisi saya sudah dibekali dengan spare part Pak. Bisa langsung jalan hari itu juga. Kalau nggak bisa 1 kali 24 jam. Itu maksimal Pak. Jadi dalam bisnis ini bukan hanya jual produk ya, tapi layanan jual juga ada Pak. Sangat Pak. Sangat. Karena itu faktor penting dalam bisnis. Kalau nggak ada mesin cuci, udah ada kerusakan, misalnya ada sesuatu masalah, bisnis stop. Ya kan? Nggak ada pakaian bisa di laundry gitu. Nah, itu juga yang owner laundry kan langsung kan telepon saya misalnya atau telepon ke servis. Ini gimana ya kan? Cucian saya numpuk. Nah itu jawabannya pasti. Pertanyaannya pasti itu Pak. Cucian saya numpuk. Nggak boleh lama. Siap. Kita selalu sedia Pak. Betul. Karena laundry ya ada klien yang memang mau langsung jadi, ada 1 hari lah. Tapi ya kecepatan dalam layanan sih untuk laundry. Sampai saat ini kita memang diakui karena itunya Pak, service. Ya. Pak, ini kan mesin laundry tuh yang Speed Queen, ini produksi dari mana Pak? Amerika Pak.
Amerika. Nama perusahaannya? Alliance Laundry System. Alliance Laundry System. Jadi produk-produk yang Bapak distribusikan di Indonesia ya Pak ya? Betul. Apa ada distribusi negara ASEAN juga atau memang fokus di Indonesia? Pak. Semua. Semua Indonesia. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Tapi kalau untuk Bapak sendiri, saya khusus Indonesia. Khusus Indonesia kan? Kita nggak bisa over country Pak, nggak bisa. Jadi tetap fokus di Indonesia. Ada penaltinya Pak. Ada penalti. Kalau kita nomor seri yang ketahuan muncul di negara lain, itu ada penalti. Ada penalti dari Alliance Laundry. Nah sampai sekarang itu sudah ada berapa cabang Pak? Dan mati branch di Indonesia. Kalau saya kantor perwakilan servis, saya ada mungkin di kota-kota besar Pak. Kota-kota besar. Ya, Medan, Bandung, Jogja. Jogja itu mengcover Solo dan sekitarnya lah ya. Surabaya, Bali, Makassar, dan yang after sales saya yang lain itu di kota-kota Pontianak, Balikpapan, semua ada. Kantor pusat di Tangerang. Kantor pusat di Tangerang. Jadi di cabang-cabang juga ada, terutama kota-kota besar. Dan di situ juga ada service center berarti Pak. Itu service center semua. Oke. Jadi apakah mereka itu juga semua cabang-cabang ini nih, misalnya kalau mau mengambil produk itu memang harus ambil di Tangerang kantor pusat atau mereka masing-masing cabang itu sudah ada stok-stok barang? Biasanya gitu? Yang agak besar saya taruh kayak semacam showroom Pak. Jadi saya ada pajang sedikit barang sebagai showroom. Nah kayak di Surabaya, Medan sama Bali. Itu ada showroom. Nah, untuk untuk cabang-cabang yang ada di beberapa kota besar yang Bapak sebutkan ini apakah benderanya langsung di bawah bendera perusahaan sendiri, cabang sendiri? Nah, kalau seandainya ada yang misalnya gini, saya punya modal nih, saya tertarik dengan mesin laundry Speed Queen, saya pengen jadi subdealer misalnya, atau subdealer atau subdistributor di satu daerah saya, itu memungkinkan nggak Pak? Bisa Pak. Bisa. Jadi memang memungkinkan opportunity kita open Pak. Cuma kan saat ini boleh dibilang rata-rata semua daerah memang sudah ada Pak. Rata-rata daerah sudah ada. Iya. Kita sudah masuk. Ya mungkin ada kota-kota kecil lah yang belum ada. Tapi kalau misalnya dari kota-kota yang walaupun kotanya ada, misalnya at least misalnya di Tangerang sudah ada. Kalau ada yang berminat dibuka di Tangerang, tertutup. Kita lihat dulu Pak. Lihat dulu kondisinya, ya kan kita survei, memungkinkan nggak dia melawan yang sudah ada. Oh iya. Kalau plus minusnya lah. Plus minus. Kalau mereka saya lihat masih bisa, ada celah, jalan, go ahead. Oke. Tapi dalam artian tetap membuka peluang ya bagi masyarakat umum atau investor yang punya duit membuka peluang. Banyak yang hubungin saya, kalau mau jadi subdealernya, distributornya bisa ya Pak? Bisa. Jadi kalau mau hubungi Pak Lukman langsung. Boleh. Ada website nggak Pak? Misalnya website, kalau misalnya ada tertarik, bisa kunjung ke website atau nomor telepon gitu. Biasa saya ada di Instagram, website saya itu Coin Laundry Pak. Oke, Coin Laundry. Dan speedqueen.co.id. Oke, speedqueen.co.id. Iya. Oke, jadi kalau ada yang berminat bisa langsung ke speedqueen.co.id ya. Atau Coin Laundry. Coin Laundry itu Instagram, Pak, sosial media atau website juga. Coin Laundry. Coinnya pakai K. Coin Laundry, laundrynya bahasa Indonesia ya. Oke, coinlaundry.com. Oke. Nah, Pak, kalau seandainya ada yang berminat untuk menjadi subdealer ya, atau misalnya subdistributor lah, atau retailer bantu jual produk Bapak gitu kan. Layanan apa sih Pak mungkin yang mereka bisa dapatkan selain menjual produk Bapak? Apakah mereka diberikan layanan-layanan khusus gitu Pak? Sejenis mungkin ada workshop, ada training atau gimana? Biasanya kita kalau ada permintaan seperti itu, ya kan. Yang pertama pasti saya training. Oke. Training dan tanya di sana ada nggak orang yang sebagai teknisi. Oke. Kalau dia jawab ada, oke. Kalau ada, tolong datangkan ke Jakarta, ke kantor pusat. Oke. Saya training. Oke. Berapa lama biasa training gitu? Seminggu. Oke. Dan itu training dibongkar mesin, langsung bongkar mesin. Oh, langsung diajarin ya? Langsung. Dia ikut teknisi. Oke.
bongkar semua. Nah, mereka belajar kerusakan yang error ini apa ya kan. Jadi mereka ngerti. Nah, seandainya mereka belum ada, biasa ownernya saya training. Owner langsung kita training, mau secara di sana atau di sini terserah. Yang penting intinya itu dia mau belajar dulu. Jadi memang sudah ada diberikan layanan ya. Harus Pak. Berupa training ya, training harus. terhadap produk. Kalau dia nggak ngerti mesin, nggak ngerti produk, percuma Pak. Percuma. Seorang sales harus bisa menjual barangnya dan mengerti produknya Pak. Betul. Produk knowledge harus dikuasai. Benar. Wajib Pak. Wajib. Benar wajib. Pagi ini kan kalau saya lihat kan untuk mesin laundry Speed Queen pernah bergabung di pameran FLI. Kita ada pameran Franchise and License Expo Indonesia yang kita adakan setiap September. Betul, Pak. Akhir tahun itu pameran FLI. Nah, saya pernah lihat tuh misalnya di boothnya Speed Queen itu kan ada paket-paket produk kewirausahaan. Nah, waktu saya pertama kali lihat sebenarnya it's nice idea gitu loh dari sebuah distributor yang mendistribusikan mesin laundry, tiba-tiba ada paket kewirausahaan, misalnya paket produk A, produk B dan C gitu kan. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang ada distributor nggak mikir sampai ke sana gitu kan. Betul. Dan Bapak bisa meng-create ide tersebut gitu loh. Nah, saya mau tahu bagaimana sih Bapak bisa memunculkan inspirasi sampai akhirnya muncul paket-paket kewirausahaan dengan menggunakan mesin laundry Speed Queen, Pak. Saya orang yang turun ke lapangan, Pak. Saya bukan yang duduk di belakang meja soalnya. Jadi saya mengerti yang seperti ini maunya seperti apa. Nah, ada yang agak customer yang mungkin kantongnya agak tebal, dia mau seperti apa. Nah, kita buat paket-paket yang seperti kemauan mereka. Jadi nggak semuanya yang harus high, enggak. Yang low pun saya buatkan. Nah, mereka yang kayak UKM kan butuh mesin yang bagus. Saya berikan paket yang murah. Jadi mereka nggak dapat mesin yang abal-abal. Nah, seperti kayak mesin cuci, pengering ya kan. Kalau UKM yang awal-awal mereka dengan modal, misalnya pernah saya lihat ya kan seseorang itu mau mulai usaha, modalnya cuma 5 juta. Saya bilang, Bapak usaha dulu deh. Ya kan, beli mesin cuci yang penting. Masalah kering bisa digantung. Tapi jangan di saya dulu. 5 juta nggak ada Pak. Bapak sudah berkembang, Bapak datang lagi ke saya. Saya kasih mesin yang sesuai Bapak, keperluan Bapak. Saya bilang. Memang maju dan dia akhirnya beli pengering. Satu mesin cuci berapa Pak? Satu mesin cuci itu paling murah di saya Pak. Yang top load itu 14.500. Oke. Nah, ya kembali ke perhitungan masing-masing sih ya. Makanya dari situ begini, mungkin Pak, paket Pak. Jadi harus dibedakan. Kenapa mesin saya mahal? Dengan dari materialnya aja sudah beda Pak. Kita barang komersil, barang cari uang, bukan barang untuk mencuci sehari sekali atau 2 kali. Beda. Dari segi mesin itu udah beda sekali Pak. Dari konstruksinya udah beda, dari penggunanya juga beda. Mesin saya Bapak pakai 24 jam, buat saya terserah. Saya garansi 3 tahun tetap. Full saya garansi, tanpa kecuali. Spare partnya ya 3 tahun, 1 tahun servis. Jadi mereka juga, oh ini mahal karena ini. Dan berani garansi penuh lagi. Tadi waktu Bapak announce angka, saya sempat berpikir mahal. Tapi ketika Bapak bilang ada barang, ada kualitas istilahnya kan, juga ada servis layanan purna jual, worth it juga gitu. Sangat Pak. Mungkin di awal karena orang kaget itu orang-orang yang baru memulai. Tapi kalau orang yang udah memulai dan dia udah tahu, wah mesin ini yang harus saya pakai, dia pasti cari Pak. Nah, itu yang masalahnya yang orang awam sama orang yang sudah memulai. Beda. Nah kita harus bangun mereka itu, pakailah mesinnya sesuai dengan keperluan. Sebenarnya kalau dari mesin laundry Speed Queen itu ada berapa kategori sih Pak? Sebenarnya ada 2 Pak. Ada 2. Yang
gridnya untuk komersil, small home appliance, bukan small, namanya model rumahan, dan yang komersil dan heavy duty, Pak. Fungsinya berbeda? Secara fungsi sama, Pak. Sama. Secara material nggak beda jauh, cuma programnya aja yang benar-benar beda. Gitu. Nah, tadi kan sempat dikatakan bahwa Bapak menciptakan paket-paket yang diberikan kepada pebisnis. Nah, kalau boleh mungkin dipertegas segmen-segmen siapa saja sih menjadi target Bapak, dalam segmen siapa ya yang Bapak inginkan untuk menggunakan paket ini? Apakah hanya orang-orang yang saat ini sedang berencana merintis usaha di laundry, atau mungkin bisa juga dibidik ke segmen ke perhotelan atau gimana? Sekarang ini, Pak, banyak anak-anak muda, dan saya juga nggak nyangka anak muda sekarang itu hebat. Mereka mau mulai bisnis dan mereka mencari Bapak ke pameran Bapak, dan saya kan juga partisipasi di sana. Itu anak muda, pasangan muda, semua mencari bisnis, Pak. Betul. Nah, di situ kan Flay masuk, ya kan? Dan kita di sana sebagai partisipan. Nah, di situ saya menjelaskan. Nah, mereka sangat antusias, Pak, cari bisnis ini, dan laundry ini saya terangkan. Nah, ini loh bisnisnya loh seperti ini. Kita nggak akan rugi. Kenapa saya bilang nggak akan rugi? Beda Bapak beli cuma nama. Kalau saya beli mesin dan nama Bapak dari sendiri. Nah, mesin ini kenapa saya berani garansi? Ya karena memang keperluannya untuk laundry, bukan untuk rumahan. Nah, beda. Kalau anak muda sekarang kan kritis, Pak. Betul. Mereka lihat dulu dari YouTube. Mereka bisa cari berbagai channel untuk informasi. Semua di googling. Saya ngomong apa bisa dijawab, ya kan? Betul. Nah, dari situ saya juga lebih demen. Kenapa? Mereka udah tahu berarti. Betul. Saya terangkannya lebih gampang. Itu, Pak. Betul. Pak, untuk paket kewirausahaan, misalnya paket-paket produk bagi orang yang mau buka laundry gitu ya, atau mungkin sekarang udah jalan laundry nih, siapa tahu menggunakan mesin laundry yang dalam artian menurut Bapak bisa ditawarkan. Sebenarnya ada berapa paket sih yang bisa Bapak create ke mereka, apa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu, Pak? Ada paket dasar yang sudah saya create, Pak. Ada beberapa paket yang saya munculkan di web, ya kan? Nah, tapi kalau ada permintaan, saya maunya seperti ini, Pak. Saya bisa custom untuk mereka. Jadi ada diskusi dulu ya, konsultasi dulu ya. Kita konsultasi dulu ya kan, tukar pikiran. Tempatnya udah siap belum? Kita survei, Bu. Survei tempat. Staff saya pasti survei. Itu wajib buat saya. Jadi ada konseling mengenai lokasi. Jadi bukan kucuk-kucuk itu cuma beli mesin langsung kita deal. Nggak mungkin, Pak. Jadi beli laundry ini kadang-kadang kayak pacaran dulu. Kita harus ketemu, ya kan? Konsultasi, tak-tek-tok beberapa kali. Mungkin ada salah satu customer saya yang saya tak-tek-tok itu 2 tahun, Pak. Selama itu? Iya. Itu masalah di mana, Pak, sampai bisa selama itu? Saya nggak tahu. Cuma secara finansial dia udah siap. Sudah siap. Nah, saya bingung. Tapi akhirnya dia dibeli. Ya, dia beli paket yang 700 juta. Secara finansial buat saya lihat nggak ada masalah. Tapi mungkin pemilihan lokasi kali ya. Saya nggak tahu, makanya ini terlalu banyak pertimbangan atau apa ya kan. Saya bilang, Pak, beli laundry bukan sekedar beli mesin. Ke belakangnya ini loh, ya kan. Siap gak mereka melayani Bapak? Kalau saya secara pribadi saya bilang, saya siap 100%. Kalau orang lain saya nggak tahu. Berarti ada treatment khusus kalau misalnya ada yang ingin ambil paket, Bapak tidak bisa langsung approve, tapi juga mungkin ada service lain. Betul. Survei lokasi, kesiapan, sampai mungkin kayak tadi ada sejenis trial, ada workshop, ada training yang diberikan, kan akhirnya final bahwa ini paket diberikan, atau memang sesuai dengan budgeting betul. dari para calon ini gitu. Ya, kadang saya sesuaikan dengan budget, kadang saya sesuaikan dengan tempat.
Iya, ada yang budgetnya besar, tempatnya kecil, tempatnya, ya kan? Ya, dia mintanya 3, nggak mungkin tempatnya kecil, Bu, coba muat 2, iya kan? Nah, kita sesuaikan. Ya. Jadi, ya, nice. Berarti service tidak hanya jual produk, tapi ada konseling diberikan sehingga calon pebisnis ini pun bisa happy. Selama ini customer saya itu jadi teman sama saya. Ini rata-rata kontak jadi teman, Pak. Jadi teman. Iya. Dan teman sangat berguna banget, Pak. Sangat, Pak. Jadi sangat relasi dan dia merekomendasikan saya buat temannya yang lain. Iya, itu jadinya marketing gratis, Pak. Iya, itu relationship yang Bapak bilang tadi kan. Pak, gini, kalau seandainya ada yang berminat nih dengan produk Speed Queen karena lagi mau buka laundry misalnya, atau mungkin yang sudah punya laundry. Nah, mereka tuh harus hubung kemana sih? Ada prosedur nggak, Pak, untuk mengambil paket dari Bapak ya? Atau mereka harus hubung kemana gitu? Kalau memang berminat secara online, kita langsung aja ke web kita. Langsung ke web coinlaundry.com. Nah, di situ ada nomor yang bisa dihubungin. Ya. Itu kita online 24 jam, Pak. Oke, jadi silakan kontak ke coinlaundry.com. Kalau memang masih bingung, kontak saya. Ikutin Instagram saya aja. Speedqueen Indonesia ya. Speedqueen KMU lah. Ya. Jadi kalau misalnya bingung, nanti di video kita terakhir ada barcode ya. Boleh di scan, boleh juga nanti sudah di scan bisa di-input datanya. Nanti setelah di-input datanya itu nanti tim kita akan menghubungkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ke Pak Lukman dan tim. Ya, jadi kalau bingung nih cari-cari websitenya Speed Queen, nanti akhir video ini ada barcode. Silakan nanti tinggal di scan, tinggal di input datanya juga nggak banyak-banyak, sangat mudah. Nanti kita akan mengambil data itu dan kita akan berikan ke Pak Lukman dan tim untuk dihubungin ya. Jadi sekarang sudah zaman digital, semua pun gampang, barcode bisa di scan, nggak usah kemana-mana ya. Lihat di channel YouTube juga, kita juga ada ya. Pak, kan banyak sekali, saya yakin bahwa paket ini sudah Bapak bantu banyak ya, paket ini dibuat banyak nih. Setiap pameran flea Bapak selalu ikut. Dan selalu ada paket-paket ini gitu kan. Kalau ditotali sudah berapa ribu orang sih Pak yang dibantu begini, Pak? Ribuan, Pak. Udah ribuan. Sangat banyak, saya udah nggak hitung lagi, Pak. Sudah ribuan ya, Pak ya. Nah, Pak, untuk menggunakan mesin laundry Speed Queen, siapa aja sih boleh, Pak? Apakah hanya untuk para pebisnis doang yang mau buka laundry, atau juga mungkin apakah rumahan? Saya punya rumah, ya, apartemen, betul, boleh nih? Atau kebetulan nih, boleh nih, Pak. Saya senang nih Pak Juki bertanya seperti ini. Ya. Sekarang ini dryer itu yang saya mau fokuskan untuk jual ke rumahan. Oh, oke. Iya. Kenapa? Satu, jadi dryer ini fungsinya supaya mematikan kuman, Pak. Mungkin setiap rumah punya mesin cuci, tapi setiap rumah belum tentu punya dryer. Betul. Nah, benar. Orang udah mesin cuci, udah cuci bersih, digantung. Itu kan kena debu lagi, Pak. Semua kuman menempel lagi, betul. Nah, inilah fungsi dryer. Dryer itu selain mematikan virus, kuman, bakteri, jadi baju itu lebih steril, Pak. Bapak keluar dari dryer itu baju, ya mungkin kalau kaos bisa langsung dilipat, halus. Bukan seperti kita jemur ya. Kalau kita jemur itu baju selesai itu kaku. Betul. Nah, kalau di dryer itu beda. Oke. Nah, ini yang lagi saya gembar-gemborkan supaya di lagi digiat-giatkan, diinformasikan ya, dipromosikan. Ya kan? Rumah-rumah ini supaya apartemen ya kan. Apartemen itu sering nggak punya tempat jemuran kan. Nah, itu saya coba masuk ke kelas mereka ya kan. Ini loh dryer fungsinya. Jangan lihat harganya, Bu, lihat fungsinya. Mau tahu lebih lengkap mengenai dryer tuh bisa masuk ke website coinlaundry.com. Iya. Oke. Nice. Pak, gini,
Kalau seandainya nih ada yang menggunakan akhirnya finalize ya, misal banyak saya yakin juga banyak yang sudah menggunakan mesin laundry Speed Queen dalam bisnisnya, mungkin juga ada yang digunakan di hotel, rumah. Nah, untuk yang baru, mengapa mereka harus menggunakan mesin laundry dari Speed Queen? Apa unique selling point-nya dibandingkan dengan mesin laundry yang ada di pasaran? Nah, ini kenapa kita harus pakai Speed Queen? Kenapa laundry harus pakai Speed Queen? Ya, karena kita mengutamakan after sales, Pak. After sales. Purna jual. Oke. Layanan purna jual kita itu buat saya itu sangat-sangat penting, Pak. Betul. Saya setuju dengan Bapak. Saya nggak pernah mau mengecewakan customer saya karena nggak ada spare part. Itu jawabannya anti buat saya. Oke. Jadi saya mau setiap ada kerusakan kita harus siap. Walaupun saya harus copotin dari mesin saya. Saya copotin mesin yang ready saya jual. Copot saya. Pasangkan di customer. Kalau saya nggak ada. Jadi ke layanan purna jual yang membedakan dari Speed Queen dibandingkan yang lain. Karena ini kan orang usaha. Bukan orang yang buat taro aja. Beda kalau orang yang buat taro aja, mungkin dia nggak marah. Tapi kalau masalah cari uang, wah bisa berantem, Pak. Karena kalau sudah bilang ke bisnis usaha, waktu ada uang. Betul. Karena setiap waktu ada biaya operasional, misalnya karyawan, listrik, segala macam kan. Semua itu ada biaya, ya kan? Biaya kalau bukan dia tutup dari pemasukan, dari mana? Jadi semakin layanan diberikan adalah servis ya. Segera mungkin ada kerusakan yang dilakukan atau terjadi dengan mesin, servis itu yang Bapak utamakan. Semakin cepat servis itu dilakukan, semakin puas konsumen. Pasti beli lagi dan lebih cuan. Ya. Bisa tetap jalan terus gitu kan. Bisnis mereka jalan, bisnis saya jalan. Iya, benar-benar. Nice thought, Pak. Jadi win-win solution, Pak. Benar. Jadi mata memikirkan diri sendiri, juga memikirkan untuk orang lain. Betul. Ya, Pak. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Menurut Pak Lukman sendiri untuk mesin laundry, bisnis laundry kedepannya seperti apa, Pak? Bisnis laundry di Indonesia masih berkembang, Pak. Oke. Belum mentok. Masih jauh, Pak. Masih bisa berkembang. Sangat. Kenapa sangat, Bapak bisa memiliki argumen seperti itu, Pak? Kalau di luar negeri, Pak, mereka belum memakai bisnis seperti Indonesia, Pak. Yang laundry kilo tidak ada di luar negeri. Nah, laundry kilo ini yang nanti akan beranjak menuju laundry coin yang lebih komersil, Pak. Nah, ini kita belum nyampe ke sana, Pak. Kita masih separuh langkah berarti ya. Dan masih akan dari ada yang stack washer dari ini yang biasa. Kita harus melangkah lagi ke mesin yang lebih besar, Pak. Nah, yang di luar negeri itu yang besar-besar. Nah, itu yang mereka pakai, Pak. Dan kita belum sampai melangkah di sana. Tapi itu bisa menjadi harapan bahwa perkembangan laundry kedepannya akan lebih besar. Iya, Pak, pasti. Akan besar. Sangat. Dan apakah mungkin kemungkinan perubahan behavior orang yang namanya orang sudah nggak mau capek-capek cuci baju sendiri, mau praktis, itu ada nggak pengaruh pada perkembangan laundry ke depannya, Pak? Itu sangat pengaruh, Pak. Berpengaruh. Jadi mungkin behavior sekarang ini beda dengan kita dulu ya. Dulu kita waktu mungkin masih ada, tapi sekarang ini orang-orang anak muda milenial ini udah nggak ada waktu. Kita yang seumuran kita aja nih, Pak, pulang aja belum tentu mau megang apa-apa lagi, Pak. Betul. Karena milenial sekarang juga mikirnya jadi pengusaha. Jadi pengusaha, ketika jadi pengusaha ya spend time lebih banyak fokus ke bisnis daripada untuk mengurusin cuci baju, nyetrika baju. Orang-orang bisnis sekarang itu kan anak muda semua, Pak. Franchiser sekarang tuh anak muda semua. Nah, itu mereka milihnya seperti itu, Pak. Dan mereka memilih kongko-kongko sama temennya cari bisnis, betul. Bukan kongko-kongko nggak guna, ya kan? Siapa tahu mereka kongko-kongko malas kan lagi nonton YouTube gitu, Pak. Amin, Pak. Nonton YouTube gitu. Habis ini buka laundry, Pak. Oke, mantap ya. Oke, Pak Lukman, terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi tadi
sudah ada 2 segmen mengenai inspirasi Bapak. Yang belum melihat inspirasi bisa lihat di channel satu lagi, di konten satu lagi, video satu lagi. Dan ini tadi kita lebih banyak bahas mengenai bisnis dari Kilo Emas Utama yang akan nanti ada adjustment dengan nama adalah Berkat Limpah Anugerah. Iya. Betul ya Pak ya? Betul, Pak. Oke, terima kasih Pak Kluman. Scan barcode ini jika ingin tahu lebih lanjut mengenai bisnis ini. Kami akan menghubungi Anda dengan brand owners. Jika Anda suka channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya. Fly Business akan hadir dengan banyak video mengenai kewirausahaan yang sangat berguna untuk Anda. Fly Bistock ini dipersembahkan oleh Panorama Media.